Ratu Inggris memiliki sejarah yang panjang sebagai penguasa di seluruh dataran Inggris, dan di usianya yang sudah hampir seabad ini, sang ratu masih sering terlihat di dalam berbagai acara sosial dan telah menjadi sosok yang sangat dicintai dan dikagumi di seluruh dunia. Posisi sebagai ratu di Inggris telah memberikan sang ratu kekuasaan yang sangat besar dan juga keuntungan yang sangat berlimpah. Jadi, kalau kamu mau tahu keuntungan-keuntungan apa yang bisa didapat oleh sang ratu, ayo kita simak bersama tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu terus mendapatkan informasi terbaru dari Kawan Pintar. Berikut ini adalah 10 keuntungan yang didapat oleh Ratu di Inggris. Ratu Inggris memiliki hak atas semua lumba-lumba di Inggris. Guys, apakah kamu suka dengan ikan lumba-lumba? Ikan yang lucu dan pintar ini memang sangat menggemaskan. Tetapi tidak semua orang bisa memilikinya kecuali sang Ratu Inggris. Negara Inggris memiliki peraturan yang memberikan hak kepada sang ratu untuk memiliki semua ikan lumba-lumba yang berada di jarak 5 km dari pantai lautan Inggris. Aturan unik ini ternyata sudah lama berlaku di Inggris, yaitu sejak tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja Edward II. Tetapi selain ikan lumba-lumba, Ratu Inggris juga memiliki hak atas ikan-ikan yang termasuk dalam kategori ikan kerajaan, misalnya saja ikan paus, porpoise, dan juga hewan lainnya yang bukan termasuk jenis ikan. Dan selain itu, Ratu Inggris juga diberikan hak untuk memakan daging-daging hewan tersebut, kalau dia mau tentunya. Ratu Inggris memiliki 2 kali hari ulang tahun. Biasanya kalau kita ulang tahun kan dirayakan sekali dalam setahun ya. Tetapi untuk kasus sang ratu, hari ulang tahun dirayakan sebanyak 2 kali dalam setahun loh. Ulang tahun yang pertama adalah ulang tahun resmi yang merupakan hari lahir dari sang ratu, yang jatuh pada tanggal 21 April. Dan biasanya dirayakan secara pribadi bersama keluarga sang ratu saja. Sedangkan hari ulang tahun yang kedua jatuh di hari Sabtu pada minggu kedua di bulan Juni. Ulang tahun yang kedua ini biasanya dirayakan bersamaan dengan perayaan parade militer di kota London yang biasa disebut dengan Trooping the Colour. Tradisi dari merayakan 2 kali hari ulang tahun ini berawal sejak 250 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Raja George II di tahun 1748. Raja George II lahir pada bulan November, dan karena hari ulang tahunnya jatuh di bulan yang merupakan musim yang sangat dingin di Inggris, sehingga dia merasa kecewa karena tidak bisa menggelar pesta besar-besaran bersama rakyatnya. Kemudian Raja George II memutuskan untuk menggelar pesta ulang tahunnya yang kedua, bersamaan dengan parade militer tahunan yang jatuh pada bulan Juni yang merupakan musim panas di Inggris. Sejak saat itulah sang raja ataupun ratu yang memimpin kerajaan Inggris mulai memiliki 2 kali perayaan hari ulang tahun. Ratu Inggris memiliki kekebalan hukum. Di negara manapun, kalau seseorang berbuat salah pasti harus dihukum kan guys? Kepala negara pun kalau bersalah pasti dihukum. Tetapi di Inggris tidak ada hukum yang bisa menyentuh sang ratu, karena semua hukum dibuat atas nama sang ratu sendiri. Sang ratu juga merupakan jantung atau pusat dari sistem peradilan di Inggris. Semua kasus yang masuk ke pengadilan harus melalui pertimbangan pengacara-pengacara senior yang ditunjuk oleh sang ratu. Pengacara-pengacara senior ini biasa disebut dengan The Queen Counsel. Wah, untung saja Ratu Elizabeth II ini adalah seseorang yang sangat patuh hukum. Bayangkan saja guys akibatnya kalau kekebalan ini digunakan untuk hal-hal yang buruk. Sang ratu mendapatkan puluhan juta dolar tiap tahunnya tanpa bekerja. Enak kali guys ya kalau pemerintah kita memberikan uang gratis tiap tahunnya. Nah, untuk Ratu Inggris hal itu bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Karena tiap tahunnya Ratu Inggris berhak mendapatkan 15% dari hasil penyewaan maupun penjualan dari properti-properti yang dimiliki oleh kerajaan Inggris yang tersebar mulai dari dataran Inggris, Wales hingga Irlandia Utara. Bayangkan saja nih, di tahun 2016-2017 saja Ratu Inggris mendapatkan sekitar 42 juta pound sterling tanpa harus bekerja apa-apa. Semua properti yang terdiri dari tanah, bangunan residensial ataupun komersial ini dikelola oleh sebuah institusi kerajaan yang bernama The Crown Estates. Dan tebak siapa pemilik semua properti tersebut? Tidak lain adalah sang ratu sendiri. Kereta sang ratu tidak boleh mengalami goncangan sedikit pun. Kalau mobil pribadi ataupun jet pribadi pasti sudah sering kita dengar ya. Tetapi pernah nggak dengar tentang kereta pribadi? Nah, ternyata sang ratu juga memiliki kereta pribadi yang dinamakan The Royal Train, yang di dalamnya terdapat dapur dengan chef pribadi,
ruang makan mewah, lounge, ruang merokok, dan berbagai fasilitas mewah lainnya yang membuat kereta ini seperti istana berjalan. Sang Ratu biasanya menggunakan kereta untuk bepergian ke tempat-tempat yang jauh di seputaran dataran Inggris. Tetapi uniknya adalah adanya aturan no bumpy track, yang artinya tidak boleh ada goncangan sedikit pun pada saat Sang Ratu sedang mandi pagi, yaitu pada pukul 7.30, supaya menghindari goncangan yang bisa menyebabkan cipratan air. Sang Ratu tidak perlu memiliki SIM. Guys, pernah nggak kamu ditilang karena tidak membawa SIM? Di negara manapun, setiap orang yang berkendara tentu wajib memiliki surat izin mengemudi. Tetapi untuk Sang Ratu Inggris, sekali lagi ada perkecualian. Ratu Elizabeth II telah mengendarai mobil selama kurang lebih 70 tahun, dan selama itu Sang Ratu tidak pernah memiliki surat izin mengemudi. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, Sang Ratu tidak perlu memiliki surat izin mengemudi, karena semua izin mengemudi dikeluarkan atas nama Sang Ratu sendiri. Jadi di Inggris, Ratu dibebaskan dari segala macam regulasi yang berhubungan dengan lalu lintas. Sang Ratu tidak perlu memiliki paspor. Meskipun Sang Ratu sudah pernah bepergian ke 116 negara di seluruh dunia, akan tetapi Sang Ratu tidak pernah memiliki paspor. Sekali lagi, hal ini dikarenakan semua paspor di Inggris dikeluarkan atas nama Sang Ratu sendiri. Hak istimewa ini ternyata hanya berlaku bagi Sang Ratu saja. Sedangkan sang suami, the Duke of Edinburgh, dan anaknya, the Prince of Wales, atau kita kenal dengan Prince Charles, harus tetap memiliki paspor. Sang Ratu adalah kolektor seni terbesar di dunia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, siapa sih kolektor seni terbesar di dunia saat ini? Jawabannya adalah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Ratu Inggris ternyata memiliki kumpulan karya-karya seni yang terbesar di dunia, yang diestimasi berharga kurang lebih 10 miliar pound sterling. Beberapa koleksi seni Sang Ratu terdiri dari 6 lukisan Rembrandt, 600 gambar dari Leonardo da Vinci, 20 gambar dari Michelangelo, 7.000 lebih lukisan, furniture antik, mobil, tekstil, perhiasan, jam, alat musik, buku, dan masih banyak lagi guys. Dan dari semua koleksi barang berharga ini, ternyata Sang Ratu juga memiliki koleksi perhiasan yang dikenal dengan The Crown Jewels yang diestimasi bernilai 4 miliar dolar. Dan uniknya, tidak ada satupun dari perhiasan-perhiasan ini yang diasuransikan. Apakah karena harganya selangit ya? Larangan senyum ataupun tertawa pada saat Sang Ratu wafat. Negara Inggris menerapkan aturan larangan untuk tertawa ataupun menayangkan acara-acara komedi selama 12 hari antara hari wafat Sang Ratu hingga hari pemakamannya. Apabila Sang Ratu meninggal dunia, stasiun TV BBC pun diharuskan untuk segera menyetop semua siaran yang sedang berlangsung dan menggantikannya dengan berita duka sesegera mungkin. Stasiun TV BBC bahkan menyimpan baju dan dasi hitam di studio untuk persiapan apabila Sang Ratu tiba-tiba wafat, dan pembawa berita harus bisa dengan segera mengabarkan berita duka tersebut lengkap dengan pakaian duka. Sang Ratu memiliki petugas untuk mencoba semua sepatu barunya. Memiliki sepatu baru memang menyenangkan, tetapi kadang sepatu baru yang belum pernah dipakai seringkali membuat kaki kita merasa sakit saat pertama kali memakainya. Hal ini ternyata menjadi perhatian bagi pihak istana dan segera menugaskan orang untuk mencoba setiap sepatu baru yang akan dikenakan oleh Sang Ratu, supaya Sang Ratu akan selalu merasa nyaman ketika memakai sepatu barunya. Jadi orang yang bertugas mencoba sepatu baru Sang Ratu pasti harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sepatu baru Sang Ratu menjadi nyaman. Meskipun kakinya yang menjadi sakit, tetapi semuanya itu dilakukan demi kenyamanan Sang Ratu Inggris. Wah, banyak banget ya keuntungan-keuntungan yang didapat Ratu di Inggris. Jadi bagian mana yang menurut kalian paling keren? Jangan lupa komennya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kawan Pintar. Sampai jumpa di Kawan Pintar selanjutnya. Salam!